Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lela yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek kami yaitu pembuatan simulasi Proteus gelombang setengah penyearah dan juga gelombang penuh penyearah. Di sini izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Dekan Nurholis. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Saya Raihan Nugroho. kami berdua berasal dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kepada Saudara Rehan, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kang Dika. Oke, yang pertama di sini ada penyerah setengah gelombang, yang dimana cara kerja untuk setengah gelombang ini yaitu hanya melewatkan satu setengah siklus dari gelombang AC, lalu efisiensi yang lebih rendah karena hanya memanfaatkan sebagian dari sinyal AC, serta outputnya memiliki riak yang besar sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan DC stabil. Lalu komponen-komponen yang digunakan pada setengah gelombang ini yaitu ada sumber AC yaitu sebagai tegangan input, lalu ada transformator step down untuk menurunkan tegangan AC, lalu ada dioda yang berfungsi sebagai penyiarah dan ada resistor sebagai beban untuk melihat keluaran tegangan DC serta ada osiloskop untuk memantau sinyal output. Lalu kita play-kan boleh Kang Dika? Oke, baik. Oke, sebentar. Yang di Oke. yang di A, Kang. Yang di B sama perbandingan sama yang A dan yang B. Ya, Gitu. Silakan. dapat dilihat di channel A dan B. Di sini hanya bagian positif dari gelombang AC yang diteruskan oleh dioda. Jadi untuk tegangan negatifnya itu tidak ada, jadi strip. Lalu gelombang output terlihat tidak berkelanjutan karena bagian negatif dihilangkan. Serta tegangan DC yang dihasilkan masih memiliki riak yang besar yang dapat dikurangi dengan menambahkan kapasitor filter. Mungkin itu dari setengah gelombang. Lanjut ke gelombang penuh yang akan dijelaskan oleh Kang Dika. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Raihan ya atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan mengenai gelombang penuh dioda gelombang penuh penyearah. Sebenarnya secara konsep sama pembuatannya kita hanya memerlukan tadi yang tadi disebutkan oleh Saudara Rehan, desain di sini namanya dioda, resistor dan juga dua dioda tapi bedanya di sini. Nah, kalau pada gelombang penyearah gelombang penuh sebenarnya secara definisi itu bisa dikatakan si arahnya itu melewatkan kedua siklus gelombang AC, di mana ini bisa menghasilkan arus DC yang lebih stabil. Terus juga yang kedua lebih efisien karena memanfaatkan seluruh sinyal AC. Biasanya eh, gelombang penuh ini digunakan dalam satu daya untuk perangkat elektronik yang memerlukan tegangan DC yang lebih konstan. Nah, dari sini kita melihat cara penyusunan rangkaiannya. Kita rangkai seperti biasa, sama. Cuman yang beda di sini adalah di diodanya di sini memakai dua dioda gitu. Berbeda dengan gelombang setengah penyiarah. Jadi secara lebih singkat, di sini ada sumber AC sebagai tegangan input, transformator step down dengan center tap, terus juga dua dioda ya D3 dan D4, lalu resistor sebagai beban R2, lalu osiloskop yang jelas untuk memantau hasil output dari tegangan. Nah, di sini sebenarnya cara kerja dari gelombang penyiarah penuh pada siklus positif gelombang AC, dioda D3 akan menghantarkan arus sedangkan D4 itu tidak aktif. Nah, pada siklus negatif gelombang AC, dioda D4 yang menghantarkan arus, sedangkan D3 itu tidak aktif. Nah, dengan cara ini, kedua bagian dari gelombang AC ini tetap digunakan untuk menghasilkan tegangan DC. Nah, outputnya itu bakal lebih stabil gitu dibanding gelombang penyiarah setengah. Nah, kita lihat bersama-sama di hasil running tadi. Nah, berarti kalau untuk yang gelombang penuh itu di channel D. Nah, di channel D kita lihat bersama-sama. Nah, di channel D ini yang warna hijau bisa dilihat itu jelas terjadi perbedaan dengan channel B yang mana tadi gelombang setengah penyiaran. Di sini sebenarnya sudah dapat dilihat. Adapun channel A sendiri tadi yang telah dijelaskan oleh Kang Raihan itu sebelum kita melalui
sebuah rangkaian dari setengah dioda penyearah gitu. Nah, makanya di sini kalau untuk channel A dia masih berbentuk sin ya, gelombang sin, jadi masih default ya. Nah, untuk yang channel B yang udah kena setengah penyearah di sini masih ada strip. Jadi walaupun dia melewati negatif yang tadi telah jelaskan. Nah, bedanya dengan yang penuh itu dia ternyata benar-benar perfect lah, benar-benar sempurna. Di sini terlihat ya gelombangnya benar-benar langsung tidak melewati negatif, dia tidak ada strip gitu, berbeda dengan gelombang setengah penuh gitu. Makanya gelombang penuh ini merupakan sebuah gelombang penyearah yang memiliki keunggulan yang tadi lebih efisien dibanding dengan gelombang setengah penyearah penuh gitu. Nah, oke, ini itu tadi penjelasan singkat. Mungkin secara kesimpulan ya, ada beberapa kesimpulan yang kami tarik dari presentasi dan pembuatan proyek ini. Yang pertama, penyearah setengah gelombang atau gelombang setengah penyearah itu memiliki desain yang lebih sederhana, tetapi kurang efisien karena memang hanya menggunakan setengah dari sinyal AC. Nah, sedangkan penyearah gelombang penuh yang ini itu lebih baik dalam menghasilkan output DC. Terus juga yang lebih stabil dengan riak yang lebih kecil. Terus tambahan filter kapasitor itu digunakan untuk mengurangi riak tegangan sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih halus. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini sebenarnya sangat penting apabila kita mau mengimplementasikan terhadap sebuah rangkaian, apalagi peran dari diode ini sangat-sangat diperlukan di dunia industri pada era ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.